Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang interpretasi realitas budaya pada teori persepsi. Perlu kita ketahui bahwa budaya merupakan kata yang berasal dari Sanskerta, yaitu budaya, jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris berasal dari kata culture dan bahasa Belanda diistilahkan dengan kata kultur. Budaya dalam bahasa Latin berasal dari kata cholera yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah atau dengan kata lain bertani. Kemudian pengertian ini berkembang dalam arti culture, yaitu sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Salah satu pendapat ahli E.B. Taylor mengatakan bahwa budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. J.J. Honigman menjelaskan dalam sebuah bukunya yang berjudul The World of Man bahwasanya budaya dibagi menjadi 3 wujud. Yang pertama adalah ideas. Ideas ini adalah salah satu wujud kebudayaan yang kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan yang dapat menunjukkan ide dari kebudayaan tersebut berdasarkan tindakan, perbuatan, dan perlakuan manusia atau dapat juga disebut dengan adat istiadat. Yang kedua adalah activities. Activities ini adalah salah satu wujud kebudayaan yang kompleks dari aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud ini dinamakan sebagai sistem sosial, menyangkut tindakan dan kelakuan berpola dari manusia itu sendiri, yang mana wujud tersebut dapat diobservasi, didokumentasikan lebih jelasnya, merupakan perwujudan kebudayaan yang bersifat konkret dalam bentuk perilaku dan bahasa. Yang ketiga adalah artefak. Artefak ini merupakan salah satu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia, yaitu sebagai bentuk wujud kebudayaan fisik yang berbentuk dalam bentuk materi atau artefak. Sebagaimana pengertian dan penjelasan tentang budaya tersebut, budaya dapat diketahui bahwa dapat mengalami perkembangan secara dinamis seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri, dan tidak ada kebudayaan yang bersifat statis. Dengan demikian, kebudayaan akan mengalami perubahan berdasarkan dari perubahan lingkungan alamnya. Perubahan yang disebabkan adanya kontak sosial terhadap individu yang satu ke individuannya atau kelompok yang satu ke kelompok yang lain. Oleh karena itu, substansi utama kebudayaan merupakan wujud abstrak dari segala macam ide dan gagasan manusia yang bermunculan di masyarakat, baik dalam bentuk maupun berupa sistem pengetahuan, nilai, pandangan hidup, kepercayaan, persepsi, dan etos kebudayaan. Salah satu bentuk substansi kebudayaan yaitu persepsi, yang juga merupakan sebuah bentuk interpretasi realitas budaya, yang dimana persepsi adalah sudut pandang atau suatu titik tolak pemikiran yang tersusun dari seperangkat kata-kata yang digunakan untuk memahami kejadian atau gejala dalam kehidupan. Persepsi itu terdiri atas 3 persepsi. Pertama adalah persepsi sensoris, yaitu persepsi yang terjadi tanpa menggunakan salah satu indera manusia. Pada persepsi ini, pengalaman sensoris bermakna yang dihasilkan setelah otak menggabungkan ratusan sensasi, yaitu sekumpulan tindakan mental yang mengatur impuls-impuls sensorik menjadi suatu pola bermakna. Yang kedua adalah persepsi telepati, yaitu kemampuan pengetahuan kegiatan mental individu lain adalah hasil interpretasi terhadap rangsang-rangsang yang diterima. Dan yang ketiga adalah persepsi clairvoyance, yaitu kemampuan melihat peristiwa atau kejadian di tempat lain, jauh dari tempat orang yang bersangkutan, merupakan proses diterimanya rangsang sampai rangsang itu disadari dan dimengerti. Ada
dua pendekatan persepsi. Yang pertama adalah pendekatan strukturalisme. Pada pendekatan strukturalisme ini, paradigma psikologi memandang bahwa persepsi dibentuk oleh penjumlahan ribuan elemen sensasi. Persepsi bisa dibagi menjadi unit-unit atau elemen yang lebih kecil. Yang kedua adalah pendekatan Gestalt. Pada pendekatan Gestalt ini, paradigma psikologi juga memandang bahwa persepsi bukan sekadar penjumlahan sensasi, namun terdapat satu set pengaturan atau pengorganisasian elemen sensasi menjadi pola atau persepsi yang lebih bermakna. Dilansir dari sebuah jurnal ilmu komunikasi tahun 2017 yang ditulis oleh Alfiansyah yang berjudul Persepsi Masyarakat pada Komunitas Anak Pang di Kelurahan Air Hitam, Kota Samarinda, menuliskan bahwa punk merupakan subkultur atau subbudaya yang pertama kali lahir di London, Inggris. Secara sosiologis, subkultur adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Komunitas anak punk adalah sekelompok orang yang saling peduli atau satu sama lain lebih dari seharusnya, di mana terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota tersebut karena adanya kesamaan interest atau values. Dalam Philosophy of Punk, Craig O'Hara menyebutkan 3 pengertian punk. Yang pertama sebagai tren remaja dalam fashion dan musik. Yang kedua adalah sebagai pemula yang punya keberanian, memberontak, memperjuangkan kebebasan dan melakukan perubahan. Dan yang ketiga adalah sebagai bentuk perlawanan yang hebat. Berdasarkan konsep yang telah dipaparkan oleh Alfiansyah dalam penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat ialah sebuah proses di mana sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu memberikan tanggapan yang berbeda-beda terhadap hal-hal yang dianggap menarik dari lingkungan tempat tinggal mereka. Dalam hal ini mengenai komunitas anak punk di mana persepsi masyarakat meliputi atensi, interpretasi, reaksi, dan faktor-faktor internal dan eksternal. Banyaknya interpretasi negatif terhadap anak punk tidak terlalu dihiraukan beberapa masyarakat. Mereka beranggapan bahwa punk bukanlah sebuah tindak kriminal bagi mereka. Pandangan negatif merupakan sebuah kesalahpahaman dari sebagian masyarakat yang kurang mengerti tentang punk. Namun, kebanyakan masyarakat menganggap bahwa punk adalah mereka yang berada di jalan dengan dandanan yang nyentrik dan suka mabok-mabokan. Padahal, tidak semua punk seperti itu. Bahkan apa yang masyarakat lihat tersebut tidak layak disebut punk. Bahkan selain gaya anak punk yang menyimpang, persepsi masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, di mana faktor-faktor telah mempengaruhi masyarakat untuk bereaksi terhadap komunitas anak punk, di mana reaksinya ada yang positif dan negatif. Terkait dalam hal ini sesuai dengan asumsi dan teori interaksionisme simbolik, di mana teori interaksionisme simbolik ini menghasilkan mengasumsikan bahwa persepsi masyarakat terjadi akibat dari pemaknaan yang diterima dalam berinteraksi terhadap komunitas anak punk. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa interpretasi masyarakat pada komunitas anak punk lebih kepada negatif dibandingkan positif, karena dari 10 informan hanya ada 3 orang yang beranggapan positif dan yang lainnya berinterpretasi negatif. Hal tersebut dikarenakan gaya dandanan komunitas anak punk tidak sesuai dengan etika dan budaya di Indonesia.